Oke, ketemu lagi di channelnya Cadan. Hari ini 17 Agustus dan gua akan bawa lo semua touring ke boothnya Honda di Gias 2022. Ada apa aja di boothnya Honda? Yuk kita lihat. Honda itu emang terkenal dengan DNA balapnya, dan di sini mereka punya beberapa zona, ada zona safety sama zona racing. Dan zona racing Anda lihat sendiri di sini udah ada mobil F1 Red Bull Racing RB16B. Ini yang dipakai sama Max Verstappen di 2021 ya. Ini update dari RB16 yang tahun 2020, tapi sekarang udah di-update lagi sama RB18. Nah, jadi lu bisa lihat langsung ini replikanya luar biasa. Ini juga salah satu yang paling banyak menyedot perhatian pengunjung ya, karena bisa lihat langsung gimana mobil F1 dari dekat. Gua depan motor Honda RC213 VS. Ini adalah MotoGP versi jalanan yang street legal ya. Konon katanya kalau menurut orang AHM ini cuma ada 5 di Indonesia dan nggak dijual untuk umum. Harganya, ini katanya orang AHM ya, ini harganya sekitar 8 miliar Pak. Nah, yang di sebelah sana ada motor MotoGP-nya yang dipakai sama Pol Espargaro nomor 44. Ada juga yang dipakai sama Marc Marquez nomor 93. Kalian bisa langsung melihat dan memegang-megang juga nggak apa-apa, asal nggak boleh dinaikin, dilarang didudukin ya. Bisa melihat langsung MotoGP secara dekat, ini luar biasa. Oke, nah di sini udah ada 3 mobil balapnya Honda yang dibuat balapan di Sentul. Ada Honda Brio untuk ITCR 1200, ada Honda City hatchback untuk ITCR 1500, dan juga ada Honda Civic Type R yang ada di kelas ISTCR punya Alvin Bahar drivernya. Jadi lo bisa lihat langsung modifikasinya kalau buat balapan touring ya. Udah ada wingsnya, velg, dan lain-lainnya bisa lihat langsung di sini. Mantap gak? Minum dulu biar gak haus. Oke. Nah, di sini ada Honda Racing Simulator, salah satu booth yang paling rame tiap hari karena orang banyak yang ikutan balapan ini. Ini balapan racing, dia pakai Honda lupa gua, Honda City atau Honda Brio ya. Kayaknya Honda City ya. Dia pakai Honda City hatchback. Nanti selama Gias itu dicari 10 orang pemenang yang waktunya paling cepat. Nah, kemarin tuh Alvila Bahar tuh yang nomor 1. Sekarang udah digeser sama Avi Ihsanul yang nomor 1. Jadi 10 orang yang waktunya paling cepat bertanding di sini. Ini semuanya gratis, langsung datang, langsung daftar aja dan bisa nyobain. Ini salah satu zona yang paling penting, ini adalah zona Brio 10 Anniversary. Brio udah 10 tahun di Indonesia dan punya impact yang sangat besar terhadap industri otomotif di Indonesia dan juga Honda sendiri. Karena apa? Juli kemarin itu 40% penjualan Honda yang nyumbang siapa? Brio Pak. Jadi Brio ini benar-benar backbone atau tulang punggung dari penjualan Honda. Mobil yang hitungannya udah Indonesia banget lah, udah cocok banget sama konsumen Indonesia. Desainnya bagus, irit, enak dikendaliin, perawatan mudah, ya pokoknya keren lah. Harga juga ya nggak yang paling murah tapi terjangkau untuk sebagian orang yang baru mau pengen beli mobil pertama gitu. Ya, ini kemarin memang banyak yang ketipu ya, bukan ketipu sih. Biasanya itu Honda itu bawa mobil konsepnya itu wujud nyata di Gias. Nah, udah mulai buka SPK tuh, baru nanti di awal tahun itu baru delivery. Itu dari Mobilio, dari BRV, semuanya sama, sampai HRV semuanya sama konsepnya. Nah, ini sedikit berbeda ini, ternyata mobil SUV RS ini masih belum dipasarin. Jadi baru melakukan tes jalan Pak, baru road test dimulai. Jadi kenapa kok nggak sekarang aja? Karena katanya Honda masih ada beberapa pengetesan yang perlu dilakukan oleh mereka gitu. Nah, jadi ini akan masuk ke segmennya siapa si mobil ini. Jadi ini mobil adalah small SUV kategorinya, tapi kita masih belum tahu mesinnya 1200, 1500, 1000 turbo belum tahu. Jadi dia akan masuk kelas mana. Kalau 1500 dia akan masuk ke kelas B segmen ya. Tapi kalau misalnya 1200 dia akan masuk ke city car. Karena dia SUV, otomatis dia kelasnya otomatis dia ada di atasnya Brio. Jadi harganya kita bisa simpulkan atau kita bisa duga itu adalah sekitar di harga Brio termahal yang di 200 jutaan ke bawah sampai nanti di
300 jutaan kemungkinan ya. Karena apa? Karena dia udah ada Honda Sensing-nya. Ini udah ada LKS Lane Keeping Assist kameranya. Jadi kemungkinan dia udah pakai Honda Sensing. Nah, namanya juga belum tahu nih Pak. Namanya Honda ngasih ide juga di situ. Ada beberapa yang ditulis di situ tuh. Kayaknya depannya W, tapi bukan WRV ya. Bisa Honda Wow, ada Honda Wow, Honda Wonder, Honda With, Honda Welcome, Honda Win, Honda With, Honda Wish. Mungkin diambil dari salah satu di situ ya, kodenya ya. Mungkin salah satu alasan kenapa Honda SUV RS konsep itu nggak di launching duluan. Maksudnya nggak di launching duluan di Gias, itu karena di Gias tahun ini tuh Honda itu pengen nunjukin bahwa mereka udah masuk ke dalam yang namanya elektrifikasi. Kemarin tuh wartawan cuma nanya juga, Pak, kapan mau bikin mobil hybrid, kapan mau bikin mobil listrik? Kita pelajarin dulu. Nah, sekarang benar mereka udah oke, kita udah akan fokus ke elektrifikasi mulai tahun depan. Jadi mereka bawa tuh yang namanya Accord eHEV. eHEV itu untuk nunjukin teknologi listriknya Honda, namanya eHEV, Hybrid Electric Vehicle. Nah, gitu. Ada Accord sama CR-V. Yang CR-V udah bisa Anda coba langsung di hall test drive untuk bisa nyobain gimana rasanya pakai mobil hybrid. Oh ya, ini adalah wujud dari Brio Virtual Modification yang keempat. Jadi ada Honda Brio, terus para desainer disuruh bikin desainnya. Nah, dipilih yang paling bagus, terus kemudian diwujudkan ke wujud nyata. Nah, tampilnya kayak gini, warnanya hijau. Jadi tren kembali ke alam atau healing alam bebas itu dimulai dari pandemi. Kenapa? Karena begitu COVID-nya turun, orang ingin nggak ketemu banyak orang, makanya mereka mulai wisata alam gitu, bawa mobil, terus camping. Nah, itulah jadinya rame tren wisata ke alam pakai mobil lah gitu. Nah, ini di sini booth ini menunjukkan bahwa BRV ini juga bisa jadi mobil yang sebenarnya kalau dibilang overland itu bukan overland juga ya. Kalau overland itu kayak orang benar-benar kayak traveling di jalanan off-road, menjelajah segala macam, ada modifikasi segala macam. Ini enggak, bukan overland banget sebenarnya, tapi lebih kepada kembali ke ngajak mobil untuk melakukan hal-hal yang adventurous gitu. Jadi kita bisa bawa BRV ini karena dia ground clearance-nya tinggi, tampangnya juga udah SUV banget, tenaganya juga gede. Bawa ke tempat-tempat yang wisata yang kembali ke alam. Kita bawa aksesorisnya, penunjangnya seperti tenda, terus kursi, meja, terus camping. Jadi kayak simple banget gitu dan cocok banget sama yang si BRV ini gitu, bahwa mobilnya juga udah gagah banget dan aktivitasnya juga adventurous banget gitu. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu mau SPK tapi bawa anak ya, karena anaknya nggak bisa ditinggal di rumah, nggak usah khawatir karena di sini udah ada BRV Pop-Up ya. BRV Pop-Up ini biasanya aktivitasnya Honda di beberapa mall untuk ngajak keluarga gitu deh. Nah, ini dibawa ke Gias, jadi anak-anak bisa main di sini. Ada pendampingnya juga, ada rumah-rumahan, ada meja buat gambar. Nah, ntar bapak punya SPK, anak-anaknya bisa main di sini, jadi nggak rewel, main kan. Nah, sebelah sana juga ada yang namanya zona safety. Zona safety ini ada Honda Sensing Simulator. Jadi orang-orang bisa nyobain gimana Honda Sensing Simulator langsung dari seolah-olah kita ada di dalam mobil dan kasih tahu ini Honda Sensing Honda Sensing itu fiturnya ini aja loh gitu. Nah, itu ya kira-kira overall boothnya Honda. Tetap masih ada mobil-mobil lain yang bisa dicobain, ada CR-V, ada HR-V, semua jualannya mereka juga ada. Boothnya lengkap banget, ada zona safety, ada zona racing. Jadi langsung aja datang ke boothnya Honda untuk lihat-lihat boleh, mau SPK juga boleh, mau tahu soal fitur keamanan juga boleh, mau ikutan balapan juga boleh, macam-macam yang dilakuin. Atau mau nyobain mobil hybrid juga boleh. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye.